Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi perkenalkan kami dari kelompok 3 Pancasila yang beranggotakan saya sendiri atas nama Suci, kemudian ada Irda Syaika Imran, ada Syaidah Radatul Aisy, ada Ciara Nurul Anissa, ada Gita Julianti, Melisa Tandiari, Andi Fania Naura, dan juga Yoris Surya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Untuk itu saya langsung saja serahkan kepada pemateri. Makna nilai Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila ini memiliki beberapa makna di dalam artinya. Yang pertama, nilai Persatuan Pancasila bermakna pengakuan terhadap persatuan bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara majemuk yang penuh dengan keberagaman, mulai dari keberagaman suku, agama, bahasa, maupun kebudayaan dan adat istiadat yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap perbedaan yang ada dihargai di Indonesia dan diakui kebenaran dan kesatuannya, sehingga meski berbeda-beda, persatuan bangsa selalu tetap dijunjung tinggi seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya adalah agar dapat mewujudkan persatuan bangsa yang bersatu dan terbebas dari segala bentuk konflik masyarakat. Nah, makna selanjutnya dari nilai persatuan Pancasila adalah bahwa bangsa Indonesia itu berjiwa nasionalis, yaitu mencintai bangsa dan negara Indonesia atas kesamaan cita-cita dan tujuan bangsa. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana cita-cita nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan nasional negara Republik Indonesia juga telah tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inilah target-target yang ingin dicapai melalui nilai-nilai hidup dari Pancasila, salah satunya dari sila ketiga. Dan makna lain dari sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia adalah makna kebersamaan. Makna kebersamaan yang melekat dalam sila Pancasila yang ketiga bertujuan untuk memberi jaminan untuk masyarakat Indonesia dapat melakukan kerjasama yang baik dan erat dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku ini bisa diwujudkan dengan menjunjung sikap kebersamaan, saling membantu, dan gotong royong antar individu dalam masyarakat. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait kandungan 7 butir pengalaman persatuan Indonesia. Seperti yang telah kalian lihat di layar, kami sudah melampirkan PowerPoint yang sudah menampilkan kandungan butir pengalaman persatuan Indonesia. Baik, yang pertama ada mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua ada memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia. Yang ketiga ada memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat ada sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara serta bangsa apabila diperlukan. Yang kelima ada menumbuhkan serta mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan, dan bertanah air di Indonesia. Seperti yang kita lihat sekarang, apalagi terutama Gen Z ya, sudah banyak pemuda-pemudi yang tidak bisa menumbuhkan bahkan mengembangkan rasa kecintaan dan rasa kebanggaan dalam berkebangsaan Indonesia dan terlihat seperti ingin mengikuti budaya luar. Kembali kepada butir, yang butir ke-6 ada mengembangkan persatuan Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir ada mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Seperti butir ini terhubung dengan mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Seyogyanya kita dapat pertama mengambil langkah untuk mulai mencintai, bangga akan berkebangsaan Indonesia, lalu kita mulai menumbuhkan rasa rela berkorban dan mengutamakan negara dan bangsa dibanding kepentingan pribadi. Indonesia sejak awal adalah negara kesatuan, sehingga bangsa Indonesia tidak terlepas dari prinsip kesatuan. Indonesia memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika
di mana prinsip ini mengakui Indonesia itu sangat beragam baik dalam hal kepercayaan, bahasa, suku, dan budaya. Meskipun masyarakat berbeda-beda, namun masyarakat harus bersatu sebagai bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan memiliki arti yang penting untuk dapat menghindari konflik yang bisa terjadi dalam masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan. Terlebih Indonesia kaya akan keberagaman yang bisa menjadi pemicu munculnya konflik. Yang selanjutnya adalah implementasi persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Untuk menjalani kehidupan yang damai, tentram, dan nyaman, perlu ada persatuan dan kesatuan di lingkungan tersebut. Di sini kami membagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk menerapkan nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga itu kita bisa menjaga keharmonisan dengan sesama anggota keluarga, mengembangkan perilaku hormat kepada keluarga yang lebih tua dan menghargai keluarga yang lebih muda, membantu berbagai kegiatan dalam keluarga, rajin belajar agar dapat membanggakan keluarga, dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Kemudian yang kedua, upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, menyelesaikan tugas dengan teman tanpa memandang ras, budaya, dan agama. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, dalam pertemanan pasti ada perbedaan pendapat. Nah, untuk menerapkan nilai persatuan dan kesatuan, kita harus menghormati pendapat teman tersebut. Yang selanjutnya yaitu gotong royong membersihkan ruangan belajar secara bersama-sama. Dan yang selanjutnya lagi, saling memberikan semangat satu sama lain dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, upaya penerapan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar warga masyarakat. Yang kedua, menjunjung tinggi rasa persatuan meski berbeda agama, suku, dan ras. Yang ketiga, ikut melestarikan budaya dari daerah lain. Yang keempat, memiliki rasa toleransi antar warga. Dan yang kelima, menghargai dan mendukung pemimpin negara yang terpilih secara demokratis sesuai aturan yang berlaku. Baik, selanjutnya, dampak apabila bangsa Indonesia tidak mengamalkan sila ketiga. Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak keberagaman dan perbedaan. Dengan adanya keberagaman tersebut, tentu penting untuk mengamalkan nilai persatuan demi menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Tidak adanya nilai persatuan akan berdampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya, yang pertama, terjadi perpecahan bangsa. Salah satu dampak tidak adanya persatuan dan kesatuan yaitu perpecahan bangsa. Jika rakyat Indonesia saat itu tidak bersatu untuk melawan penjajah, mungkin tidak akan terwujud kemerdekaan Indonesia seperti yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Karena setiap individu atau kelompok merasa memiliki kepentingan sendiri dan tidak memedulikan kepentingan orang lain. Jika itu tidak diantisipasi, tidak heran bangsa kita menjadi pecah. Yang kedua, melemahnya pertahanan dan keamanan. Tidak adanya persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga akan berdampak pada melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Ketika rakyat tidak lagi bersatu, malah bertikai sendiri, maka serangan dari luar akan mudah masuk. Mereka tidak hanya masuk, tapi juga akan memengaruhi rakyat. Yang terakhir, terjadi konflik antar kelompok. Tidak adanya persatuan dan kesatuan juga menyebabkan konflik antar kelompok. Mereka akan lebih mementingkan golongan sendiri atau suku masing-masing. Salah satu bentuk dari penyimpangan sila ketiga adalah perang sampit yang terjadi di Kalimantan Tengah, tepatnya di daerah Sampit pada tahun 2001. Nah, salah satu latar belakang terjadinya kerusuhan Sampit adalah benturan budaya. Awalnya suku Madura bermigrasi ke Kalimantan sejak tahun 1930-an melalui program transmigrasi pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi migrasi lebih besar terjadi pada masa Orde Baru, di mana pada masa itu terjadi program transmigrasi yang dimulai pada Pelita 1 sampai Pelita 6. Nah, di Kalimantan Tengah sendiri jumlah penduduk etnis Madura yang paling besar berada di daerah Sampit. Suku Dayak yang telah mendiami daerah tersebut selama bertahun-tahun sedikit demi sedikit tersingkir dari tanah yang mereka duduki dan manfaatkan. Masyarakat etnis Madura dapat dikatakan terbentuk dengan karakter tegas, cenderung keras, susah diatur dan tidak mau tunduk pada perintah orang lain kecuali pemimpin mereka. Masyarakat Madura tidak mau mengerti budaya masyarakat suku Dayak, di mana mereka juga tidak menanamkan mempraktikkan
istilah. Selanjutnya, solusi penyimpangan sila ketiga Pancasila yang terkait dengan tragedi Perang Sampit. Jadi, secara umum itu ada beberapa poin catatan kunci solusi penyelesaian konflik di Sampit, Kalimantan Tengah ini. Beberapa di antaranya itu yang pertama, adanya perumusan peraturan daerah. Perumusan peraturan daerah ini diawali dengan penyelesaian konflik secara kultural oleh pihak yang berkonflik pada saat itu, dalam hal ini antara etnis Madura dan juga etnis Dayak, di mana Kongres Masyarakat Dayak yang melakukan negosiasi dan juga komunikasi kultural ini menjadi sebuah isyarat bahwa proses kultural itu merupakan pijakan fundamental untuk proses pengambilan kebijakan publik oleh aparatur negara di tingkat lokal. Kemudian yang kedua, penyelesaian konflik secara kultural seperti yang saya sebutkan tadi, di mana dalam hal ini melibatkan aktor-aktor sebagai kunci di kedua belah pihak yang kemudian difasilitasi oleh aparatur pemerintah di daerah tersebut secara langsung dalam pengambilan inisiatif untuk membangun suasana damai di daerah konflik antar kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga itu dilakukan pembinaan mental atau rehabilitas untuk masyarakat yang terdampak agar bisa menghilangkan trauma mereka pasca terjadinya konflik tersebut. Kemudian yang keempat itu substansi resolusi konflik di level bawah, yang artinya di sini ada suatu hal yang diperkuat dengan membuat sebuah kebijakan publik berupa peraturan daerah komprehensif yang di dalamnya itu meliputi 3 hal. Yang pertama, pengakuan atau rekognisi antar kedua belah pihak terhadap eksistensi masing-masing dengan identitas asli mereka. Jadi identitas asli etnis Madura dan juga etnis Dayak. Kemudian yang kedua itu dibentuk komitmen untuk mengembangkan hidup berdampingan satu sama lain secara damai, atau istilah lainnya itu peaceful coexistency. Kemudian yang ketiga itu dilakukannya langkah-langkah nyata dan konkret untuk memulihkan kembali keadaan pasca konflik antar etnis ini, seperti pengembalian pihak yang terlibat langsung dalam konflik, juga warga yang terdampak dengan adanya konflik ini pada posisi semula mereka, baik secara kondisi sosial maupun juga secara geografis atau pemulangan ke tempat asal mereka. Nah, berbagai hal yang merupakan peninggalan sisa-sisa konflik seperti keinginan warga Madura untuk kembali ke daerah Sampit ini pada awalnya itu mendapat penolakan dari pihak etnis Dayak, namun kemudian mendapatkan penyelesaian bahwa jika Madura ingin kembali ke daerah tersebut, maka harus berjanji untuk menaati adat istiadat yang tidak bertentangan dengan keyakinan beragama di daerah Sampit. Nah, selaras dengan itu, maka dilakukanlah pembinaan keagamaan, yang di sini untuk membimbing warga pendatang itu untuk lebih bertoleransi dalam memahami pluralitas atau keberagaman yang ada. Juga dilakukan pengamanan, di mana aparat TNI dan juga Polri itu mengarahkan pasukan-pasukan mereka ke tempat-tempat yang rawan terjadi pertikaian demi menjaga keamanan. Kemudian juga memastikan penghormatan dan penaatan terhadap adat istiadat yang berlaku. Peranan damang atau kepala adat di sini itu dipertegas dalam peraturan daerah, sehingga penjatuhan sanksi terhadap mereka-mereka yang bersalah atau menjadi dalang terhadap penyimpangan adat istiadat yang ada di tempat daerah Sampit ini bisa dilakukan oleh Damang, yang bukan hanya sebagai lembaga informal saja, tapi juga ini merupakan bagian dari pemerintah daerah Kota Waringin Timur di daerah Sampit. Dan untuk memperingati akhir dari konflik ini, akhir dari perdamaian antara kedua belah pihak ini, maka dibuatlah perjanjian damai antara kedua belah pihak, baik antara etnis Madura dan juga etnis Dayak. Dan di sini guna memperingati itu perjanjian perdamaian tersebut, maka dibentuklah sebuah tugu perdamaian yang terletak di daerah Sampit. Dan gambar tugu itu bisa seperti dilihat pada slide. Nah, bagaimana teman-teman setelah menyaksikan video tadi, apakah kita menjadi semakin paham tentang sila ketiga Pancasila ini? Dan apakah kita sudah menerapkan dengan baik butir-butir atau nilai-nilai dari sila ketiga Pancasila ini? Jawabannya tidak lain ada pada diri kita masing-masing. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan kita semua dan menambah jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia.